Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, kembali lagi di konten favorit polo-polo yaitu Detektif Reomit. Nah, di video kali ini aku mau menceritakan satu kejadian unik yang juga sangat menyeramkan. Dan mungkin cerita ini bisa jadi membuat polo-polo jadi agak takut untuk ke rumah hantu. Tapi nggak apa-apa, langsung kita mulai. Nah, cerita ini terjadi pada tahun 1976, lebih tepatnya pada saat dilakukan rekaman TV show Amerika. Jadi ini kejadiannya di Amerika ya, di California. Pada waktu itu mereka lagi melakukan perekaman TV show yang berjudul The $6 Million Man. Nah, ini merupakan TV show Amerika, fiksi gitu, yang menceritakan seorang laki-laki yang merupakan mantan astronot yang memiliki kekuatan supernatural. Jadi dia itu bisa melakukan sebuah aksi-aksi yang keren dan bisa menolong banyak orang. Dan ini merupakan TV show yang ngehits banget pada masa itu. Dan salah satu adegan yang mau direkam pada waktu itu yaitu pemeran utamanya ini melawan musuhnya di sebuah rumah hantu. Jadi karena di rumah hantu gimana? Mereka akhirnya pinjam tempat rumah hantu gitu, dan diisi dengan manekin-manekin dan juga hiasan-hiasan yang membuat tempatnya itu lebih terlihat horor lagi, yang membuat tempatnya itu lebih mendukung lagi untuk rekaman. Polo-polo tahu manekin kan ya? Kalau misalnya kita ke toko baju selalu ada kan ya pakai baju gini. Nah, manekin-manekinnya itu tentu tidak telanjang, pastinya pakai baju, dan tentunya karena ini konsepnya merupakan konsep rumah hantu, pastinya mengenakan pakaian yang lebih terkesan horor dan juga dihias atau ditambahi aksesoris-aksesoris yang membuat suasananya itu lebih terlihat horor atau menakutkan. Semuanya udah siap, produser juga udah siap, kamera udah siap, tim audio udah siap, semuanya udah mau rekaman. Action di tengah-tengah perekaman itu, ya kan namanya rekaman kadang bisa nyenggol sini, bisa nyenggol sana kan ya. Nggak sengaja pemeran utamanya itu nyenggol salah satu manekin dan tangannya lepas. Nah, karena tangannya lepas dan membuat adegannya ini terlihat tidak sempurna, produsernya langsung bilang, oke, berhenti sebentar, asisten lapangan gitu ya, tolong dibenahi gitu. Nah, asisten lapangannya langsung pergi ke tempat untuk megang tangannya dan mau dikembalikan di manekinnya. Tapi seketika dipegang, asistennya itu bisa merasakan kalau ini bukan tangannya manekin. Ini tahun 1976. Di tahun 2020 sekarang aja kalau misalnya kita pegang manekin yang bagus pun, kita tahu kalau itu bukan manusia, atau kita tahu kalau ini manekin gitu. Tapi pada waktu itu asisten lapangannya begitu megang, dia itu ngerasa kayak ini bukan manekin yang kita tahu. Dan dia langsung kayak terlihat kaget dan bilang ke semua orang kalau ini kayaknya bukan manekin, tapi ini kayaknya tangan manusia beneran di tempat rekaman. Sebenarnya tidak masuk akal kan ya, tapi karena ini begitu aneh, akhirnya mereka langsung memanggil polisi untuk menindaklanjuti. Dan setelah diperiksa, ternyata betul itu merupakan salah satu mayat. Nah, kok bisa dibilangnya seorang mayat atau sebuah mayat ya, cukup aneh dan membingungkan ya toh. Dan kok bisa ada mayat dan siapa yang naruh mayat di rumah hantu ini? Akhirnya polisi membawa mayat ini ke dokter dan minta dicek apakah betul ini mayat, dan kalau ini misalnya betul mayat, siapa orang ini dan juga kapan diperkirakan orang ini meninggal. Karena setiap kematian kan harus jelas ya siapa yang meninggal, apakah ini dibunuh atau apakah ini merupakan sebuah kejadian yang gimana gitu. Nah, setelah diperiksa, dokternya itu bilang kayak gini, diperkirakan orang ini meninggal di tahun 1920-an. Jadi udah 50 tahun yang lalu. Udah cukup lama. Jujur polisi bingung harus gimana, harus nyari info dari mana dan gimana caranya nyari tahu tentang orang ini. Tapi saat diperiksa di bajunya, ditemukan sebuah kertas yang ada tulisannya Museum of Crime alias museum kriminal. Jadi di LA atau di Los Angeles itu ada salah satu museum kriminal. Di situ itu dipajang atau disimpan barang-barang dan juga muka dari orang-orang yang benar-benar melakukan sebuah tindak kriminal. Jadi orang-orang yang benar-benar pernah melakukan tindak kriminal dan juga barangnya itu yang masih ada itu disimpan di situ sebagai
ya biar bisa ditunjukkan gitu. Jujur aku agak nggak paham kenapa benda-benda yang pernah digunakan itu harus ditunjukkan kayak gitu. Tapi ya ada kayak gitu. Nah, seketika polisi menemukan kertas itu, polisi langsung pergi ke museum itu dan menanyakan apakah ada sebuah mayat yang mungkin hilang atau gimana. Dan setelah dicari tahu, ternyata ada satu mayat yang seharusnya di situ tapi tidak ada, yaitu mayatnya Elmer McCurdy. Nah, Elmer McCurdy ini siapa? Kok bisa dia itu sampai masuk ke museum kriminal? Dia itu penjahat apa? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Ternyata Elmer McCurdy ini merupakan perampok bank yang dulu itu aktif di tahun 1910-an. Jadi dia itu ngerampok bank-bank dan juga dia itu benar-benar diburon oleh polisi. Bahkan kalau seseorang bisa menemukan orang ini, sebagai biaya kompensasinya itu diberikan uang $2.000 pada waktu itu. Jadi kalau misalnya kita konversikan ke mata uang zaman sekarang ditambah dengan inflasi ini dan itu, paling tidak itu mencapai 600 hingga 700 juta rupiah. Jadi, ternyata yang terjadi adalah sekitar tahun 1910-an, 1911-an, McCurdy ini ditangkap oleh polisi. Jadi dia itu kejar-kejaran sama polisi dan ditembak, akhirnya tertangkap dan meninggal di tempat itu. Dan waktu itu di Amerika, peraturannya adalah kalau ada seseorang yang meninggal, mayatnya itu harus disimpan hingga keluarga atau anggota keluarga ataupun saudara ataupun seseorang yang ada hubungan darahnya itu datang untuk mengambil mayat tersebut. Jadi mayatnya orang ini bakal disimpan terus gitu loh. Tapi karena harus nunggu sampai keluarganya datang, mayatnya ini juga diawetkan. Tetapi keluarganya itu nggak ada yang datang, nggak ada yang muncul gitu loh. Jadi sebenarnya Elmer McCurdy ini mayatnya ya cuma disimpan kayak gitu. Tapi suatu hari ada salah satu pekerja yang menyadari sebuah keunikan, yaitu orang-orang itu ternyata pengen tahu gitu loh, apa bener sih Elmer McCurdy itu benar-benar meninggal, dan kalau dia udah mati kayak apa sih orangnya. Banyak orang itu pengen lihat gitu loh. Nah, sehingga pertamanya dia itu kayak nawari beberapa orang, oh kamu lihat, ya udah kasih uang dikit lah, kamu boleh lihat gitu. Nah, orang-orang itu kayak pengen lihat gitu loh, sampai belani bayar. Dia masuk terus lihat, oh ini tuh Elmer McCurdy yang perampok, iya ya mati beneran deh. Nah, dan ini yang pertamanya cuma ditawari ke 1-2 orang, itu ceritanya itu melebar gitu loh. Rumornya itu langsung nyebar dan banyak banget orang yang bela-belain datang bayar untuk melihat mayatnya Elmer McCurdy. Dan ini terjadi selama 5 tahun. Jadi sekitar tahun 1916, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang mengaku bahwa mereka ini adalah saudara dari Elmer McCurdy dan bilang kalau mereka mau mengambil mayat dari saudaranya ini. Pertamanya orang yang udah menghasilkan uang dari ini itu nggak terlalu senang karena dia bisa menghasilkan uang sebenarnya kan ya. Tapi karena keluarga datang ya akhirnya mau nggak mau mayatnya ini diberikan. Dan ternyata yang tadinya ngaku sebagai keluarga ini adalah seseorang yang nggak ada hubungannya sama Elmer McCurdy. Mereka ini adalah orang yang memiliki taman bermain yang bernama James Peterson dan juga Junior Peterson. Jadi mereka ini satu keluarga gitu ya, kakak beradik gitu. Nah, mereka ini punya taman hiburan dan ini kayak nggak terlalu lancar gitu loh bisnisnya. Tapi suatu hari saat mereka melintasi daerah itu, ngelihat orang-orang itu ngantri belain bayar untuk melihat mayatnya Elmer McCurdy. Sehingga mereka kepikiran untuk membeli mayat itu dan ditaruh di taman hiburannya biar orang-orang itu datang lagi dan rame lagi. Jadi yang terjadi itu kayak gini, Elmer McCurdy itu meninggal dan ditaruh di Oklahoma, lalu dijemput atau dibawa oleh orang yang ngakunya saudara ke daerah Arkansas. Dan dengan adanya Elmer McCurdy ini, bisnisnya itu jujur menjadi sangat lancar. Tetapi 5 tahun setelah itu, rupa dari Elmer McCurdy itu mulai hilang, menjadi ya kayak orang yang diawetkan gitu, udah nggak kelihatan mukanya kayak apa. Bentuknya itu udah nggak terlihat dengan jelas, cuman terlihat kayak tubuh manusia yang diawetkan. Karena udah tidak ada lagi nilai ekonominya, akhirnya mayat ini dijual lah ke Museum of Crime. Nah, dipindahkan ke Museum of Crime pada tahun 1922. Dan setelah itu dari Museum of Crime ini sendiri pun menjual mayat Elmer McCurdy ke museum-museum yang lain. Jadi pernah muter ke banyak tempat yang ada di Amerika. Dan bayangkan,
setelah 5 tahun aja mukanya udah nggak kelihatan, apalagi setelah 50 tahun. Jadi mungkin orang-orang udah lupa dan juga udah nggak terlalu ingat ini mayatnya siapa. Jadi orang-orang itu udah lupa kalau ini adalah mayat dan ini mulai dijual belikan sebagai boneka. Dan karena itu mayat ini bisa nyampe di rumah hantu karena yang punya rumah hantu itu ngiranya adalah boneka horor gitu loh. Jadi mereka beli dan mereka taruh di rumah hantu. Dan untungnya kasus ini terbongkar di tahun 1976 dan akhirnya Elmer McCurdy dikuburkan pada tahun 1976 setelah melintasi banyak tempat. Nah, Pol-Polo, jadi cerita kali ini kayak gitu. Gimana, Pol-Polo? Apakah Pol-Polo suka ke rumah hantu? Nah, mungkin Pol-Polo kalau lain kali ke rumah hantu, dipikir dulu, Rek. Tadi itu hantu beneran atau terlihat kayak hantu atau jangan-jangan sampai sini aja. Oke, Pol-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.